Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallimhu tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda, bunda, hadirin wal hadirat, sidang salat maghrib dan isya insyaallah Masjid As-Salam yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di bab ke-12, babul hassu 'alal izdiyad minal khairi fi awakhiril umur. Bab dorongan, anjuran terkait alal izdiyad, menambah, memperbanyak, memperkaya minal khairi, sesuatu yang baik, amal kebajikan, amal soleh, fi awakhiril umur, di akhir-akhir umur kita. Jadi bab ke-12 ini Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, mendorong kita, menganjurkan kita dari apa yang diceritakan oleh baginda kita Rasul di dalam yang beliau tulis dengan kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, min kalami sayyidil mursalin, yang diceritakan oleh baginda kita Rasul. Di bab ke-12 tertulis dorongan, anjuran untuk izdiyad, memperkaya, memperbanyak, minal khair, kebaikan-kebaikan. Enak enggak enak, alhamdulillah. Senang enggak senang, alhamdulillah. Dapat enggak dapat, alhamdulillah. Tadinya mau qobliyah, enggak dapat qobliyah karena jalannya macet, alhamdulillah. Dapat qobliyah, dapat tahiyatul masjid, bahkan dapat 2 hajat dan taubat, alhamdulillah. Semuanya senang ya alhamdulillah, jadi kebaikan. Apalagi girang, apalagi senang. Enggak senangnya aja jadi kebaikan, apalagi senangnya. Maka terlebih fi awakhiril umur, di akhir-akhir umur kita. Umur siapa ini? Apa umur yang senang dengan dunia hitam? Kayak saya, masih hitam rambutnya. Atau umur yang memang sudah meninggalkan dunia hitam,
ayah-ayah yang ada dari rambut putih, jenggot putih, kumis putih, kan berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Apakah yang dimaksud itu adalah yang sudah meninggalkan dunia hitam, rambut putih, jenggot putih, kumis putih, atau yang semuanya masih hitam? Imam Syauqi mengingatkan, kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat, muda, kuat, mata bi ghairi illatin, mati tanpa sebab. Wa kam min alilin asyahidun minad dahri, dan berapa banyak orang yang alil, kelihatannya lemah, kelihatannya sudah tua, kelihatannya sudah lanjut usia apa usia lanjut. Kan kalau lanjut usia itu kepanjangan dari lansia, lanjut usia. Tapi ada yang nggak mau dibilang lansia, enak aja lansia. Saya bukan lansia tapi pensiunan. Lansia mah belum, main poli masih kuat, badminton masih ayu, futsal masih punya klub. Bahkan touring, masih sering touring, bahkan ada yang sampai titik nol. Begitu dia pensiun, ke titik nol. Jadi dari mana tuanya? Ternyata nggak mau dibilang lansia, lanjut usia, maunya usia lanjut. Kalau usia lanjut berarti singkatannya sialan. Ya. Kalau lanjut usia, lansia. Kalau usia lanjut, sialan. Ya. Dua-duanya, berapa banyak kita lihat ketika jenazah diusung, keranda digotong, itu terlihat yang nganter itu kebanyakan yang sudah meninggalkan dunia hitam. Yang nganter justru yang tua, yang nganter justru yang sudah putih rambutnya. Siapa yang diantar? Anak. Siapa yang diantar? Cucu. Yang nganter justru lebih tua, yang diantar justru lebih muda. Inilah bahwa berapa banyak orang muda, sehat, kuat, mati tanpa sebab. Tapi ada orang tua kelihatan lanjut usia, bahkan sakit-sakitan, asyahidun minad dahri, sampai sekarang masih Allah berikan kesempatan hidup. Nah di sini Imam Nawawi menggarisbawahi awakhiril umur itu tidak pada tua, tidak pada muda, tapi bagaimana kita memaknai amal kita. Kata Nabi, sholli anta, sholatlah kalian, sholatun muwadda, sholat seakan-akan sholat terakhir. Maka sholat kita seakan-akan maghrib terakhir, isya kita seakan-akan isya terakhir. Ini lagi masuk bulan Dzulqa'dah, akhir menuju Dzulhijjah. Yang sudah berangkat syukur alhamdulillah, yang belum berangkat alhamdulillah juga. Ada yang berangkat besok tanggal 1, alhamdulillah. Ada yang udah telepon Ustaz tanggal 3, alhamdulillah. Tadi udah ada yang main Ustaz nggak jadi tanggal 3, jadi tanggal 7. Udah nggak apa-apa, yang penting berangkat. Mau tanggal 7 kek, ya, mau tanggal 17 kek. Nah 17 mah udah lebaran ya. Tapi yang penting namanya masih tercatat sebagai calon haji duyufullah wa duyufir rahman. Yang belum dipanggil berkeyakinan husnuzon, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang baru daftar 2024 kapan berangkatnya? 2054. Masih ada umur? Ada insya Allah. Ya, beda dikit doang, 2024 sama 2054. Ya, beda 30 tahun. Dikit itu mah. Ya, insya
Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka Imam Nawawi seperti biasa ada bab mendorong, menambah, memperbanyak, memperkaya kebaikan-kebaikan di akhir umur. Di bawahnya biasa ditulis ayat. Apa yang disampaikan Imam Nawawi? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa orang dipanjangin umurnya, nu'ammirhu, panjang umurnya, tapi nunakkishu fil khalqi, Allah kurangi fungsi-fungsi organ tubuhnya. Mata ya udah mulai lamur, ya. Makan ya udah mulai yang empuk-empuk kayak bubur, berarti udah dekat sama kubur. Karena panjang umurnya. Bahkan ada orang yang panjang umurnya 1000 tahun. Alfa sanatin ila khamsin. Ini bapak-bapak mau nggak umurnya panjang 1000 tahun? Mau Pak? Kalau umurnya 1000 tahun, kayak Khairul Anwar tuh, ada penyair dulu, antara Kerawang dengan Bekasi. Nah itu kan zaman saya SD itu, tahun berapa itu? Ya, itu Kerawang dan Bekasi. Khairul Anwar di akhir puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Coba itu, 1000 tahun. Kalau 1000 tahun berarti anaknya udah mati, cucunya mati, cicitnya mati, ya. Tinggal curutnya kali yang belum mati. 1000 tahun. Kalau 1000 tahun umur kita Pak, itu kayak kerupuk diairin. Udah pernah ngeliat kerupuk diairin belum? Ada kerupuk, ya kerupuk putih, kita kasih air gitu, cepret-cepretin. Itu kalau 1000 tahun begitu lemer kita. Ini aja 60-70, ya biasanya lesung pipit sebelah kanan, lesung pipit sebelah kiri, umur 40 tahun. 50 tahun masih kelihatan lesung pipit kanan kiri. Begitu 60-70, di dahi lesung pipit, di mata lesung pipit, di leher lesung pipit, selebar muka itu lesung pipit semua. Emang apa begitu? Kebanyakan naik Gojek, krepet ya. Ini kita semakin tua, maka Imam Nawawi menggariskan bukan orang tua atau muda awakhir umur. Ketika panjang umurnya maka fungsi organ tubuhnya dikurangi. Dulu waktu muda ya duduk tegap, sekarang sudah tua ya memang wayaknya. Begitupun yang muda 40 asam urat ya kan, dikit-dikit belonjor, dikit-dikit nyender, kolesterolnya banyak karena makan apa aja ya. Maka Imam Nawawi kemudian menyebutkan qalal muallifu rahimahullahu ta'ala, kalau orangnya udah meninggal, sudah wafat, kita nyebutnya rahimahullah, semoga Allah merahmati. Tapi kalau orangnya masih hidup, hayyakumullah, semoga Allah terus menghidupkannya. Babul hasyi 'alal izdiyad 'alal khair. Bab ini berbicara tentang bagaimana kita memperkaya, menambah kebaikan meskipun kita nggak tahu umur kita kapan. Wa'lam annal madar 'ala akhiril umur. Ketahuilah, ingatlah bahwa umur itu muter. Maka Allah sampaikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari manusia, sekarang Jumat, besok Sabtu, lusa Minggu, nudawiluha bainan nas, muter aja. Sehingga nanti pada waktunya boleh jadi
orang lain duluan, kita belakangan. Atau orang lain belakangan, ya, kita lebih belakangan lagi. Atau nggak apa-apa dah kita duluan, tapi kita duluan yang gotong orang lain. Ini artinya bahwa ada perputaran, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang datang, ada yang pulang. Besok cucu main, hari Ahad pada nginep, Senin dia pulang karena ujian lagi. Kecuali nanti libur panjang, udah cucu dah. Ya. Ini artinya bahwa innar rajul, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umur kita itu nggak tahu kapan. Cara memperbanyaknya satu, innar rajul, sesungguhnya seorang itu la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia amalnya udah bagus, yang dikerjakan udah amal ahli surga, udah cakep, hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira, nggak ada jarak antara dia dengan surga illa dhira, kecuali sejengkal. Udah dekat bener nih, karena amalnya udah cakep, tapi fayasbiku alaihil kitab, digariskan sama Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi amali ahlin nar, di sejengkal itu dia melakukan aktivitas ahli annar, ahli neraka, fayadkhulaha, akhirnya masuk ke neraka. Yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada orang yang kerjaannya maksiat, aktivitasnya penuh dosa, nista, kehinaan, tapi ya digariskan sama Allah illa dzira, ketika sudah selangkah lagi, hatta mayakunu bainaha wa bainaha illa dzira fayasbaku alaihil kitab fayamalu bi amalil ahlil jannah, di akhir dia melakukan aktivitas ahli surga, maka dia masuk surga. Ada orang Allah kabarkan melalui baginda kita Rasul masuk surga karena apa? Ngasih minum guk-guk, ya, ngasih minum makhluk Allah yang dianggap najis, karena profesinya memang dianggap najis, dia saling menghargai atas kenajisannya, maka tidak tega melihat jardal nih guk-guk ini sampai ngeluarin lidah, sampai lidahnya itu sampai menjulur, itu berarti udah kehausan. Ya, maka akhirnya dia kasih minum dengan apa? Bikhidaihi, dengan sepatunya. Maka aktivitas yang mendorong kepada pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang beribadah, di rumahnya ada kucing, nggak dikasih makan, kehausan, kelaparan, ibadah mah ibadah, kucingnya nggak dikasih makan. Punya burung dari kecil tuh digelangin, sampai tua, sampai gede, itu burung nggak pernah dikawin-kawinin. Tuh burung udah ngomong, kata yang punya, bagus suaranya. Ya, padahal kita nggak paham. Kalau kita paham, itu burung ngomong, kawin, 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 kawin. Cuma yang punya nggak paham. Dari kecil digelangin sampai tua nggak pernah, ya sekali-kali gitu ditaruh di kandang berduaan atau diajak jalan nengokin burung manah gitu, nih di sekandang sendirian sampai tua. Ya. Punya akuarium ikan misalnya juga nggak diganti-ganti, butek tuh airnya. Orangnya ibadah, kemudian ada yang mati karena sebabnya, maka dia melakukan aktivitas yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi menyebutkan panjang umur di sini, kebaikan di sini mendorong kita
untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menambahkan dan menegaskan seperti apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, panggilannya, julukannya adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, disebutkan bahwa a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga sittina sana. Berapa banyak orang mengakhirkan amalnya, aktivitasnya di akhir-akhir 60 dari umurnya. Wa qala ulama kemudian menyebutkan, kama'nahu lam yatruk lahu uzran illa amlaha fahadihil muddah. Biasanya orang akan lebih banyak beraktivitas untuk dirinya itu di akhir-akhir mudah masa-masa 60. Maka Rasul mengingatkan, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku itu panennya, puncaknya itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka di sini Nabi kemudian mengingatkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, yaitu Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amarul insan, memberikan kesempatan umur panjang kepada manusia, hatta balagos sittina sanatan, sampai kemudian panjang umur lebih dari 60 tahun. Aqama alaihil hujjah, Allah berikan kesempatan yang panjang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li'anna sittina sanatan yabqallahul insana ilaiha, karena 60 tahun ini biasanya orang nyampe, kebanyakan 60 mah nyampe. Makanya kan pensiunan dekat-dekat 60. Orang dianggap lansia, ya dekat-dekat 60. Ke PRJ enggak bawa apa-apa, gratis, ya kan? Kalau bisa nunjukin KTP, umurnya mendekati 60. Artinya 60 ini la syakka anna hada yuaddi ila naf'in. 60 tahun itu waktu yang begitu bermanfaat. Tadi disebutkan oleh Rasul, puncak umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada malam hari ini yang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, kalau nanti ngopinya banyak, ya, makannya banyak, jangan diaru-aru. Karena tinggal sehari lagi besok, ya 60 tahun. Ya. Begitupun kalau yang ada umurnya 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok dia 70 tahun. Ya, kalau dia ngajak ke sayur asem, ya, makan sayur asem, makan durian, nemu dah tuh. Ya, asam urat, kolesterol nemu semua, udah nggak apa-apa, jangan diaru-aru, ya, karena emang tinggal sehari lagi. Oh ternyata habis makan sayur asam sama durian seger, sehat, malah tambah olahraga besoknya, itu berarti masuk kategori tanbihul mugtarin, orang-orang yang lalai dari peringatan Allah. Artinya ada orang yang umurnya panjang disebutkan wahum qalil, tapi umurnya yang begitu orangnya nggak banyak. Ya. Jadi bersyukur kita ayahanda bunda kelihatannya
Ini kalau 60 mah udah nyampe kelihatannya. Udah lewat kayaknya. 70, alhamdulillah. Kalau 70 udah lewat berarti masuk tadi tanbihul mughtarin. Lulus dari orang-orang yang diingatkan dari hal-hal yang akhirnya memberikan kita kelalaian. Tapi kalau 70 adanya di Masjid As-Salam, 70 ada di tempat-tempat kebaikan, maka itu mudah-mudahan bagian dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menyebutkan dalilun anna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lahul hujjah ala ibadihi. Sebetulnya hamba-hamba Allah diberikan keluasan, diberikan hujjah, diberikan satu waktu yang luang untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir ayatnya. Wa dzalika annallaha atahum uqulan, dan tetap Allah berikan semakin panjang umurnya sebetulnya akalnya semakin kuat. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, maka nanti yang akhirnya fungsinya terakhir berfungsi yaitu pendengaran dan juga penglihatan. Maka kita kemudian diisyaratkan untuk ditalkin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Temani, tuntun siapapun di antara kita yang kemudian mendekati dengan namanya sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Wa ja'ala minar risalat man huwa khalidun ila yaumil qiyamah. Dan ini memberikan isyarat kepada kita tidak ada yang kekal umurnya panjang sampai hari kiamat. Ya. Kalau umur kita panjang, alhamdulillah. Tapi kalau panjang umurnya sampai kiamat 2 hari, kan repot juga. Udah nggak ada orang di Masjid As-Salam, mandi sendiri, pakai kain kapan sendiri, nyolatin sendiri, nggak ada orang udah. Ini artinya bahwa keluasan yang Allah berikan juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in yab'asu ila qaumihi khassah. Begitupun setiap nabi itu akan dikirimkan kepada kaumnya secara khusus. Untuk apa? Mahdudatun fi zaman. Dekat, panjang, pendek umurnya dengan yang panjang umurnya itu kesemuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya umur kita nggak ada yang sampai kayak umurnya Nabi Musa 300-400 tahun, tidak sampai seperti umurnya Nabi Isa 500 tahun misalnya, nggak sampai umurnya seperti Nabi Nuh yang 1000 tahun misalnya. Umur kita tadi 60-70, tapi manfaatnya sama dengan 400, 500 dan 1000 tahun. Haitsu inna kulla rasulin ya'ti bisibhin ma biqiyadatin in kanat la muddatan lati arsala ilaihal wasalan wahidah. Maka keistimewaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan adalah bagian dari kita menambah kebaikan-kebaikan di akhir ayat kita. Kata Nabi ketika naik mimbar, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat kemudian setelah itu bertanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami menambah keimanan di akhir-akhir ayat kami ya Rasulullah? Kata Nabi, aksiru qaulu la ilaha illallah, perbanyak
perkataan, kalam-kalam kita dengan kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang paling tinggi imannya adalah mereka yang basah lidahnya, basah hatinya dengan beberapa yang bisa kita dengar kalimat la ilaha illallah. Nyetir mungkin sambil nyetir, naik motor mungkin sambil naik motor, tapi lidahnya tidak berhenti dengan kalimat la ilaha illallah. Dari sinilah kemudian Imam Nawawi juga menukil, inna hadhil ummah faqad arsalallahu ilaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang terbaik ketika umat itu dikirimkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu khatamal anbiya, Allah jadikan penutup para nabi. Wa ja'ala ayatihil azimah, dijadikanlah tanda-tanda dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadihil Qur'anil azim, yaitu mukjizat yang paling tinggi adalah Al-Qur'anul azim. Dari sinilah kemudian Imam Nawawi menukil satu, ada yang namanya Al-Imam Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi ini banyak belajar daripada sahabat-sahabat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni la'ara nafsi mukadziban. Saya melihat, memandang diri saya tak lain dan tak bukan adalah seperti pembohong, seperti pendusta. Padahal Imam Ibrahim At-Taimi ini muridnya banyak, wa huwa mualliman kabiran, dia alim kabir, orang besar yang kemudian banyak mengajar di tempat-tempat institusi baik formal maupun non formal. Muridnya nanya, walimat, kenapa kau sampaikan annaka mukadziban, kenapa dirimu itu pendusta? Kata beliau, amartuhu, ketika aku memerintahkan sesuatu, ada kebaikan yang aku sampaikan kepada cucuku, anakku, belum tentu aku melaksanakannya. Ketika aku memberikan pembahasan kepada muridku terkait tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, kejernihan hati, hati ini masih menyangkut sesuatu yang tidak redho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ara nafsi mukadziban, aku memandang diriku sebagai pendusta. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mulaikah. Beliau menyebutkan ketemu dengan 120 sahabat, dan beliau menyebutkan adraktu salasina sahabiyan, aku berguru langsung dengan 30 sahabat Nabi. Ketemu 120 orang yang bertemu Rasul dan belajar langsung dengan adraktu salasina sahabiyan, 30 sahabat Nabi, dan beliau belajar langsung. Belum pernah beliau melihat 30 ini, ana imanuhu ahsan wa sawaun bi Jibril alaihi salam, bahwa imannya sama dengan malaikat Jibril, enggak pernah. Selalu 30 orang ini imannya merasa lebih rendah, imannya merasa lebih sedikit, ketakwaannya merasa lebih di bawah daripada orang-orang di sekitarnya. Al-Imam Abu Hasan Al-Basri, murid daripada sahabat-sahabat besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, juga beliau berguru dengannya. Abul Hasan Al-Basri juga berguru kepada Abu Hurairah. Abul Hasan Al-Basri juga berguru kepada
Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan man amina minan nifaq, siapa yang merasa aman dari sifat munafik, fahuwal munafik, maka dialah munafik sesungguhnya. Tapi waman sya'ura, siapa yang merasa munafik, maka dialah muslim sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak merasa munafik, itu artinya kitalah yang munafik. Tapi kalau kita merasa munafik, ya, kita ngajak anak kita sholat malam, kitanya males-malesan sholat malam. Kita ngajak jamaah, anak kitanya enggak nyontoin jamaah sama anak kita. Maka sebetulnya kita merasa nifak, merasa munafik, itulah sesungguhnya dari sifat iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi terakhir, disebutkan oleh beliau anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna atihi hadal Quran, ketika datang atau mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Maka saat kita mampu membuka kitab, saat kita mampu membuka Al-Quran, maka sesungguhnya Allah sedang mau berdiskusi dengan kita. Allah kangen dengan kita, sehingga kita diajak berdialog lewat Quranul Karim. Tapi kalau hari ini kita belum baca Quran, hari ini kita belum mampu ngebet Quran, hari ini kita belum sempat membuka Al-Quran, berarti Allah lagi nggak mau ngomong sama kita. Ketika kita mengebet Quran, membuka Quran dan melihat Quran, maka disitulah sesungguhnya sesuatu yang baik Allah tunjukkan, dengan Allah ingin bicara dengan kita dengan Quran. Maka dari situlah kemudian disebutkan penutup dari apa yang disampaikan Imam Nawawi, fal kitabu kafin an kulli ayatin lan tadabburuh. Kitab ini, tulisan ini terkait apa yang disampaikan di atas cukup buat kita untuk mentadaburinya, wa ta'akkulihi, dan kita memungsikan akal kita. Maka biasanya kalau akalnya terus dipakai, meskipun tua tetap Allah jaga fungsi akalnya. Apalagi kemudian dekat dengan Quran, maka insya Allah Allah berikan syifa likulida'in wasaqam. Apalagi dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka qalbuhu mu'allaqun, ya, hatinya kemudian tergantung, bergantung, mengingat kepada rumah Allah, maka Allah berikan naungan yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Annana la naqra Quran ala wajhin tadaburin, meskipun kita tak mampu membaca Al-Quran dengan tadaburnya, dengan mengartikannya, dengan maknainya. Ada orang baca Quran one day one juz, satu orang satu juz seharian. Kita nggak mampu, yang kita baca kul huwallahu ahad. Maka tidak mengapa, sesungguhnya ini bagian dari kita memperbanyak dan memperkaya dari apa kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kasrat amaluhu, amal yang banyak, hina takhtimu umruhu, ketika umur kita ditutup, wa hasuna amaluhu, amal yang baik, bi husnil khatimah, dengan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah buat diri kita, mudah-mudahan terus Allah bimbing hati kita,
Allah berikan petunjuk yang inayah maunah kepada kita, sehingga mudah-mudahan dari sekarang sisa umur kita sampai akhir hayat kita, Allah dekatkan kita dengan izdiad, penambah kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita status dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kajian kami kajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan salah kami. Tidak kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah, kepadamu lah kami memuja dan memuji ya Allah. Wa ilaikal mastaka, kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah satu-satunya penolong kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasib taqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.